Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini dalam altar kudus-Mu, mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah, rahmat-Mu dalam kehidupan hamba-Mu yang telah menjaga hamba, melindungi hamba dalam peristirahatan tidur malam, dan hamba dapat tidur dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia karena kasih dan pertolongan, perlindungan Tuhan saja. Dan hamba telah dibangunkan oleh Tuhan, berarti Tuhan telah masih mempercayakan napas kehidupan kepada hamba-Mu. Dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Aku bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang menjaga hamba, melindungi hamba, menuntun hamba, mengarahkan hamba ke arah kebaikan dan kebenaran, agar hamba tetap hidup, memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Berikan hamba hikmah dan kebijaksanaan, agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, memikir segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, berkata-kata segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, dan bertindak segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, agar hamba tetap memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan. Pimpin, lindungi hamba pada hari ini. Apapun hamba perbuat, hamba lakukan semua agar berkenan di hadapan Tuhan dan disertai dan direstui oleh Tuhan, dan semuanya akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 21 dengan judul Mengikuti Jejak Kristus dalam menghadapi penderitaan. Mengikuti jejak Kristus dalam menghadapi penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21 menekankan bahwa kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus dalam menghadapi penderitaan. Petrus memberikan contoh bagaimana Kristus menderita bagi kita dan meninggalkan contoh bagi kita untuk mengikuti jejaknya. Ada beberapa poin penting yang perlu kita simak dan kita renungkan. Poin pertama, Kristus menderita bagi kita. Kristus menderita bagi kita. Kristus menderita bagi kita dan meninggalkan contoh bagi kita untuk mengikuti jejaknya. Pengorbanan Kristus mengorbankan dirinya bagi kita dan memberikan contoh pengorbanan yang sempurna. Poin kedua, mengikuti jejak Kristus. Mengikuti jejak Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus dalam menghadapi penderitaan. Contoh bagi kita
Kristus adalah contoh bagi kita dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan. Poin 3, panggilan untuk mengikuti Kristus. Panggilan untuk mengikuti Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti Kristus dan menanggung penderitaan seperti Dia. Kesetiaan kepadanya, kepada Kristus. Kita harus setia kepada Kristus dan mengikuti jejaknya dalam menghadapi penderitaan. Kesimpulan 1 Petrus 2 ayat 21 memberikan kita contoh bagaimana Kristus menderita bagi kita dan meninggalkan contoh bagi kita untuk mengikuti jejaknya. Dengan mengikuti jejak Kristus, kita dapat mengalami kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam menghadapi penderitaan. Aplikasi. Bagaimana kita dapat mengikuti jejak Kristus dalam menghadapi penderitaan? Apa yang dapat kita pelajari dari 1 Petrus 2 ayat 21 tentang mengikuti jejak Kristus? Mengikuti Kristus, bagaimana kita dapat mengalami kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam menghadapi penderitaan? Doa dalam menghidupi kerendahan hati dan pengorbanan seperti Kristus. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami datang di hadapanmu dengan hati yang rendah dan penuh kesadaran akan kebutuhan kami akan pertolonganmu. Kami memohon agar Engkau membantu kami untuk menghidupi kerendahan hati dan pengorbanan seperti Kristus. Kami memohon agar Engkau membantu kami untuk memiliki kerendahan hati yang mendalam dan tidak mencari kepentingan sendiri. Kami memohon agar Engkau membantu kami untuk rela mengorbankan diri kami untuk orang lain dan untuk Tuhan. Kami memohon agar Engkau membantu kami untuk mengikuti contoh Kristus dalam menghidupi kerendahan hati dan pengorbanan. Pengakuan iman. Kami percaya bahwa Kristus adalah contoh bagi kami dalam menghidupi kerendahan hati dan pengorbanan. Kami percaya bahwa Engkau akan membantu kami untuk menghidupi kerendahan hati dan pengorbanan seperti Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu setia dan kuat. Kami percaya bahwa Engkau akan membantu kami untuk menghidupi kerendahan hati dan pengorbanan seperti Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan mengajar kami tentang hal indah bagaimana kami harus menghidupi kerendahan hati dan pengorbanan seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, lindungi kami, urapi kami. Biar kami dapat mengikuti jejak-Mu Bapa, menderita seperti Tuhan dalam menghadapi tantangan apapun, tapi tetap kuat. Kuatkan kami agar kami dapat memperoleh kekuatan dan dapat bertahan dalam menghadapi penderitaan apapun. Tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini, biar Tuhan tolong, Tuhan jamah, biar mereka dapat tetap kuat menghadapi penderitaan apa saja, karena Engkau adalah teladan
bagi kami, yang telah menderita bagi kami, mengorbankan dirimu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, kiranya Tuhan tolong berkati bangsa ini. Biar bangsa ini dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinetnya, Polri, TNI, kepemimpinan yang terkait apapun dalam bangsa ini. Tuhan jamah rakyat pada bangsa Indonesia ini biar dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan bangsa ini diberkati. Tuhan berkati bangsa ini, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih dari itu, mereka semua boleh percaya, bangsa ini, rakyat, manusia yang ada di bangsa Indonesia ini boleh mengenal dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum Engkau datang kedua kali. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pelayanan misi penginjilan dan penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Sesuai dengan janji firman-Mu, pergi beritakan Injil ke seluruh bangsa. Hamba berdoa biar Tuhan gerakkan hati para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, agar setiap orang di mana-mana pun, dalam tempat-tempat, di kota-kota besar, tempat-tempat terpencil manapun, di desa-desa, boleh mendengar nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Injil diberitakan agar setiap orang boleh mendengar, mengenal Yesus Kristus, dan mereka yang mengenal dan percaya kepada Kristus, mereka boleh sujud menyembah, mengagungkan nama Kristus, dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan, dan mereka diselamatkan hidup mengabdi kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam beribadah kepada Tuhan. Dan mereka yang beribadah kepada Tuhan dengan setia, yang diselamatkan, boleh siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga, kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya di sorga, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, dan antek-anteknya, para pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Kami umat yang percaya berada di sorga bersama dengan Kristus yang mempunyai sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, hentikan segala kejahatan. Biar semua negara-negara tentram, aman, sentosa. Bangsa-bangsa aman, sentosa, dan hidup mengenal, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum Engkau datang kedua kali, dan bangsa-bangsa, negara-negara diselamatkan, dan banyak orang boleh percaya kepada Kristus dan diselamatkan, dan mereka boleh diangkat oleh Tuhan. Semua kami manusia diangkat oleh Tuhan. Kami berdoa, Injil diberitakan, Injil disampaikan, dan orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di tempat-tempat terpencil manapun. Boleh Tuhan pakai para pemimpin gereja, para pendeta, para gembala jemaat, para anggota jemaat umat Tuhan, jemaat Tuhan, boleh menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia. Lewat gereja Tuhan, banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Kristus. Dan gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Dan lewat gereja Tuhan, orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati para pemimpin gereja, Tuhan berkati umat Tuhan. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, STTRM, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati STTRM, sistem kurikulumnya Tuhan memberkati, sistem organisasi Tuhan berkati, para pemimpinnya Tuhan berkati, para stafnya Tuhan berkati, para dosennya Tuhan berkati, dosen S1, S2, dan S3 Tuhan berkati, para mahasiswanya S1, S2, dan S3 Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kirim para jiwa-jiwa, orang-orang, para mahasiswa-mahasiswa boleh datang belajar di STTRM, dan mereka boleh belajar dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka diajar
dan orang boleh berbondong-bondong belajar di STTRM, dan STTRM menjadi berkat bagi dunia. Dan produk yang dihasil dari STTRM, para lulusannya, baik lulusan S1, S2, dan S3, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang diderita oleh umat-Mu, penyakit di kaki, di tangan, di mata, penyakit di organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, di usus, di lambung, di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit diabetes, penyakit lemah saraf kejepit, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit stroke, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit, Kristus telah menderita bagi kami, dan Dia telah mengalahkan segala sakit penyakit dan dosa. Dan oleh bilur Yesus Kristus, kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami yang percaya telah sehat kembali. Kami bisa berdiri dan berjalan dengan iman kami. Oleh bilur Yesus Kristus, kami telah disembuhkan. Kami melihat dengan mata iman kami. Walaupun realitanya kami masih sakit, tapi dengan iman kami percaya kami telah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, umat-Mu. Lindungi kami, sertai kami. Akhirnya Bapa dalam surga, kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita menyertai kita dan mengajar di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kemuliaan baginya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.